itu menjadi plot 3 babak ya. Biasanya plot 3 babak. Ini tuh babak 1, babak 2, babak 3. Plot 3 babak ini biasa dipakai ya di dalam skenario biasanya akan nulis 3 babak, di dalam novel juga akan dibuat 3 babak. Blake Snyder juga membuat ini 3 babak, sedangkan Jessica Brody bahkan membuatnya dalam 15 babak. Nah, cuma saya buat yang paling konvensional dulu, Pak. Paling konvensional yaitu 3 babak. Kalau Anda ingin ketemu 3 babak ya, atau Anda dapat pelajaran 3 babak tapi dia tidak ngejelasin berapa banyak, ya lah. 3 babak pertama itu yaitu perpaduan antara keterisikan 1 dan keterisikan 2. Ya. Sedangkan babak kedua yaitu perpaduan antara keinginan ketemu hambatan 1, kestabilan palsu dan hambatan 2. Ini adalah babak 2. Tapi babak 3 yaitu pertemuan twist dan koda. Berapa dia? 5-6%. Anggap aja tuh novel kalian 100 halaman. Berarti dia cuma bisa nulis 5-6 halaman. Anda tidak diperkenankan berlama-lama dengan babak 1 atau keterisikan 1 atau keterisikan 2. Yang membuat orang ingin melanjutkan salah satunya itu ketika pembaca udah kenal, selain kenal sama karaktermu, mereka juga tahu, oh karakter kamu punya keinginan. Dia harus lepas langsung dari keterisikan 2 dan dia masuk ke keinginan. Kalau novel Anda adalah 100 halaman, maka dia cuma 5-6 halaman paling banyak. Kalau novel Anda itu 200 halaman, berarti 10-12 halaman. Gitu aja ya. Dikali aja lah halamannya gitu loh. Jadi saya umpamakan ini juga dan maksimal pada 88% atau 88 halaman. Makanya pembukaan yang terdiri dari keterisikan 1 dan 2 dan penutupan yang terdiri dari twist dan koda ini porsinya hanya 10-12% atau 10-12 halaman untuk novel yang 100 halaman. Nah, tapi ini adalah plot konvensional. Kalau saya di Story by Five membaginya menjadi 8 kaki, saya menyebutnya plot 8 kaki. Di mana keterisikan 1 dan keterisikan 2 Anda hanya bisa diberi eksplorasi 5-6 halaman. 5-6%. Nah, yang menarik, keinginan dan hambatan di dalam Story by Five itu tidak bisa terpisah karena dia akan orang kenal keinginan karena dia punya hambatan palsu tadi ya, atau hambatan 1. Ada bisa tulisnya 15-20 halaman. Ini digabung. Nah, kestabilan palsu dan hambatan 2 itu punya porsi yang banyak banget. Kestabilan palsu 24%, hambatan 2 itu 44%. Dan twist ini sama porsinya dengan twist dan koda sama porsinya dengan keterisikan 1 dan keterisikan 2. Saya mau bentangkan bagaimana proyek kedua saya terhadap Story by Five pada novel Etile. Kalau kalian belum punya novelnya harus baca ya, supaya tahu nanti pola saya bagaimana saya menuliskan ini dengan begitu disiplinnya gitu loh. Jadi Etile itu jadinya begini. Ini kan plot 3 babak tadi ya. Ini tuh yang sekarang kita pelajari bagian plot pada Story by Five. Ini adalah porsi teks pada Story by Five. Etile itu dari 2,5 sampai 3% keterisikan 1, saya manfaatkan 2,8% atau 11 halaman. Keterisikan 2 saya itu saya buat juga 11 halaman. Ini terukur banget gitu loh. Walaupun dalam proses penyuntingan itu berperan besar untuk mengukurnya gitu ya. Cuma ini dulu kita buat. Cuma selama menulis nanti akan kita biarkan mengalir, tapi nanti akan kita hitung lagi. Nah, di dalam Etile saya keinginan dan hambatan 1 itu saya hasilkan 18% dari 20% yang diberikan, yaitu 70 halaman. Dan kestabilan palsu
dari 24% yang diberikan, saya menulisnya sebanyak 25%, banyak ya. Dan hambatan 2, dari 44% saya membuat 45%. Tapi ketika saya berkhianat di sini, yang jadi pegangan saya yaitu dia tidak lebih dari 88% pada keempat ini, dan hasilnya maksimal pada 88%. Dan terakhir yaitu pada koda dan twist, saya menghasilkan 13 halaman koda dan 10 halaman di 13 halaman twist dan 10 halaman koda, sehingga 64%. Novel ini ukurannya itu tidak ukuran normal ya, ukurannya besar. Ukurannya berapa itu lupa saya. Udah saya share di grup. Udah share di grup ya. Iya, gambarnya. Ya, udah. Makasih, Bang. Jadi ini sendiri saya buat halamannya itu 416 halaman, tapi sudah saya potong sampai ilustrasi kurang lebih 391 halaman. Tapi kalau novelnya jadi ukuran biasa itu 522 halaman ya. Gitu. Tapi draft aslinya itu 613 halaman alias 163.000 kata, setelah editing menjadi 123.000 kata. Jadi ini saya mau share dikit bagaimana saya membuat. Saya mau kasih semua tadi itu, saya yakin bingung. Kita satu-satu dulu mempelajarinya. Bagaimana, ini seharusnya nggak nongol ya waktu penulisan segala macam. Tapi saya langsung ambil tadi dari stok saya tadi. Nah, jadi lihat teman-teman, premis etile yaitu Van Nasution. Van Nasution ini teman saya gitu, berusia 35 atau 36 tahun, family man yang salih 3 anak, nah, sama kayak juga saya juga gitu, salih 3 anak, yang mengidap gangguan tidur ketidihan, mendapat grant perjalanan menulis 2 bulan ke Eropa. Sangat ingin menjalankan residensi lintas negara yang seru dengan mempercayai Ettile Matthias Sommer, 22, yang dituju sponsor untuk memfasilitasi perjalanannya, tapi menemukan hambatan fasilitator ateis, gemar tebar pesona kepada para gadis dan selengean yang berasal dari keluarga broken home itu kerap memperkeruh permasalahan yang mereka temui dalam perjalanan. Oke, metaforismenya kedekatan, selain diuji oleh jarak, juga tumbuh oleh petualangan tak terduga. Anda nanti akan dapat metaforismenya makin tebal ketika aftertaste novel ini sendiri. Oke, saya buat ini. Jadi ini tidak patut Anda tiru benar-benar ya. Saya mau buat, saya bisa melampaui ini teman-teman. Ini seharusnya selesainya 160.000 kata, saya selesaikan di 30 hari, tapi ternyata saya tidak menyelesaikan dalam 30 hari, tapi saya menyelesaikannya dalam 24 hari. Anda, waktu itu bulan Ramadan, saya sedang kena COVID, terus semuanya imbauan itu WFH semua ya, kita beraktivitas keluar rumah aja nggak berani deh waktu itu perasaannya di bulan Ramadan itu. Jadi sebagian besar waktu saya memanfaatkannya untuk menjalankan proyek besar ini, karena ini mungkin belum tentu saya dapat kemewahan sebagaimana di era pandemi, dan saya menulis semuanya ini di HP begitu, kecuali saya mengeditnya. Jadi saya menulisnya 24 hari, terus saya mengeditnya berapa ya? 6 bulan mungkin ya, lupa saya. 5 atau 6 bulan, karena draftnya sendiri selesai pada Ettile terbit pada draft yang ke-76. Jadi saya 76 kali mencoret, mencetak. Jadi draft ke-76. Oke, kita langsung, ini adalah plot kaki 1 ya. Yaitu keteruskan 1. Peristiwanya di tengah malam pada penghujung residensi menulisnya di Piru. Piru ini ibu kota Seram bagian barat. Saya anggap Van sedang berada di sana. Setelah seharian melakukan perjalanan, Van terlibat percakapan teks dengan nomor asing terkait tawaran residensi di luar negeri hingga membuatnya memulai rutinitas esok dengan bangun telat. Pertanyaannya, berhasilkah Van teryakinkan oleh tawaran residensi di luar negeri oleh nomor asing itu? Jawabannya tidak. Bahkan lampu mati di hotelnya malam itu membuat Van mengalami ketindihan hingga harus memulai rutinitasnya esok hari dengan bangun telat. Rincian peristiwanya, tengah malam, Van mengabaikan telepon nomor asing dengan kode negara +33 yang menghubunginya, karena orang asing mengaku bernama Lea itu memuji esai
tengkoraknya, mereka pun terlibat percakapan teks, WhatsApp, terkait tawaran residensi ke luar negeri, hingga percakapan berakhir, Van menganggap Lea mencoba mengelabuinya. Lampu hotel mati, sehingga Van yang kelelahan terlelap dalam keadaan tidak membaca surat-surat pendek pagar jin, diserang ketindihan, patos yang justru ia nikmati kedatangannya malam itu. Meskipun terjaga telat, Van tetap sholat subuh, jogging berbincang dengan pemilik hotel yang memintanya memaklumi kapasitas listrik hotel yang terbatas sehingga malam tadi mati lampu, minum obat karena mahnya kumat, dan mendapati biru yang indah dari balkon kamarnya sehingga menjulutnya membuat puisi indah yang ia rutin kirimkan kepada Etsika Cinta, istrinya, sebelum pukul 10 pagi ketika ia berada di luar kota. Ini, oh ya, saya buat catatan, ini settingnya di Peru, Mei 2018, panjangnya 2.500 sampai 3.500 kata, karena saya sudah ngitung tadi ya. Terus dan saya ingin semuanya cover hanya dalam satu bab, begitu. Nah, teman-teman, apa yang ingin saya kasih pelajaran penting adalah ketika Anda menulis keterusikan satu dari pembelajaran penting dari contoh novel aja, ini novel aja novel ya. Novel ini ada dua hal yang wajib nongol di keterusikan satu. Dan dia harus nongol dalam halaman yang sedikit ya, 5-6 halaman apabila 100 halaman novelnya, kalau 200 halaman 10 sampai 12 halaman. Apa itu yang harus nongol? Pertama, karakter Anda terganggu. Kedua, pembaca kenal dengan rutinitas karakter Anda. Pembaca kenal sama karakter Anda. Apa kita lihat di sini, kita lihat bagaimana Van langsung mendapatkan keterusikan atau gangguan, yaitu mendapatkan tawaran dari nomor asing residensi ke luar negeri. Sedangkan rutinitasnya atau karakter Van langsung dekat dengan pembaca, karena kita tahu langsung Van adalah seorang penulis, Van ternyata mengidap mah, gitu loh. Van ternyata mengidap ketindihan, dan juga Van ternyata orang yang tidak mudah percaya, gitu. Dan Van memiliki kebiasaan mengirimi istrinya puisi sebelum pukul 10 pagi setiap hari ketika dia sedang berada di luar kota. Bayangkan, itu langsung nampak. Bahkan di sini langsung diberitahu patosnya, gitu. Patosnya bukan diberitahu karena pembaca juga tidak akan terlalu peduli. Bahkan penulis langsung menampilkan patos Van di sini, yaitu ketindihan tadi. Nah, jadi ketika Anda menulis keterusikan satu, yang harus ada di keterusikan satu yaitu pembaca harus terganggu dan mereka kenal dengan karakter Anda. Ya, itu saya tulis di karakterisasi ya. Jadi pastikan keterusikan satu dan keterusikan dua sebenarnya sama-sama keterusikan itu pembaca akan tahu profil karakter Anda dan juga dia memastikan kalau dia terganggu. Nah, modal kita ini aja nih. Ini aja yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Ini supaya bisa dilihat ulang dan kita bisa ngobrol. Mungkin ada yang mau lihat ulang ini, Dela kirim aja ini ke grup Dela. Karena ini akan jadi bahan diskusi kita. Demikian teman-teman. Silakan kita bisa berdiskusi lebih dalam, termasuk Anda ingin bertanya hal-hal terkait proses kreatif, hal-hal terkait novel Anda nantinya, dan lain sebagainya. Oh ya, kelas kita sudah akan berakhir, khususnya kelas novel, apabila Anda mengirim tugas Anda pada Rabu, tapi saya akan tetap mengoreksinya. Dan setelah kelas, apabila Anda ingin berdiskusi dengan saya, ingin japri dengan saya terbuka, ya. Terbuka untuk membangun story by five Anda. Tapi mungkin ketika saya tidak membalas, berarti saya sedang sibuk atau sok sibuk. Tapi saya pasti membalas, ya. Jadi saya akan kasih pengetahuan itu dulu. Baik, teman-teman. Cuma itu. Dan saya harapkan ini akan bisa membuat teman-teman makin semangat untuk membuka diskusi kita di pertemuan terakhir ini. Silakan Dela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau siapa yang sudah baca ini ya, Einstein. Einstein ini saya
pertama kali membedah story by Five itu justru bukan dari novel. Saya membedah Einstein. Biografi Einstein 700 halaman ini ternyata ditulis dengan prinsip benar-benar story by Five. Walaupun pasti Einstein tidak urusan story by Five ya. Itu ditulis dengan keseruan story by Five kali, atau dengan prinsip 3 babak atau segala macamnya. Bahkan itu novel bahkan itu biografi ya, tulisan non fiksi. Oke, baik Bang Benny, terima kasih atas pemaparan materi merancang bab pada pertemuan terakhir kelas novel hari ini. Langsung saja saya buka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang sudah mempersiapkan pertanyaan, boleh raise hand. Silakan teman-teman. Oke, Dirja, silakan Dirja di unmute suaranya. Terima kasih Bang Ben. Apa Kak Dela? Saya juga udah mulai nulis Bang Ben, alhamdulillah. Saya juga di Wattpad sama di ini yang Kompasiana kan. Nah, itu yang saya temuin ya, kebetulan mungkin karena saya juga milih temanya yang agak berat gitu. Jadi saya kan motivasi nulisnya itu setelah saya baca banyak penulis dari Hungaria ya. Memang mereka ngusung temanya tentang tema-tema isu-isu yang sangat-sangat sensitif di Indonesia seperti feminisme, terus liberalis, konstruktif, aktivis kayak gitu. Nah, saya nemuin kecenderungan tuh Bang Bar. Saya tuh kalau di kejadian mungkin di hambatan yang pertama itu untuk melinknya lagi ke hambatan yang kedua itu cenderung tiba-tiba sangat jauh kayak gitu Bang Ben. Nah, kira-kira gimana triknya biar ketika kita punya hambatan satu itu, terus kan kita kasihkan nulis tuh pasti, walaupun kita udah punya draftnya. Saya udah draft, mungkin saya belum, yang terakhir ini belum saya uji kan. Nah, cuman saya udah draft semua tuh Bang Ben, termasuk premisnya ini segala macam. Nah, cuman kan kita kan pasti keseruan nulis juga tuh ujung-ujungnya. Nah, untuk ngelinknya lagi ke yang kedua itu tuh saya tuh biasanya agak nggak nyambung gitu Bang Ben. Mungkin itu aja. Makasih Bang Ben. Ya, oke, Dirja. Hambatan 1 sama hambatan 2 itu memang berbeda ya. Memang berbeda sekali gitu. Jadi Anda tidak wajib untuk membuat dia harus mirip atau harus punya kedekatan gitu loh. Enggak harus. Jembatannya kan antara hambatan 1 sama hambatan 2 kan jembatannya ada di mana hambatannya ada di jembatannya ada di kestabilan palsu. Ya. Nah, jadi Anda diberikan waktu untuk mengeksplorasi kestabilan palsu yang porsinya bisa sampai 24%. 24 halaman kalau novel Anda 100 halaman, 48 halaman kalau novel Anda 200 halaman. Itu banyak sekali. Nah, pertanyaan Dirja ini akan saya manfaatkan juga. Saya akan menjelaskan. Kestabilan palsu itu bukan kemengendangan, kawan-kawan. Ya, kestabilan palsu yaitu keseruan-keseruan yang tanggung. Nah, gitu loh. Keseruan yang tanggung. Di dalam etile sendiri, keseruan yang tanggung itu sendiri saya buat bahkan sampai 77 halaman. Keseruan yang tanggung yaitu perjalanan Van dengan etile yang bermula dari Bleichach, Jerman, dan itu berakhir di hambatan 2 yaitu di Plivice, Kroasia. Jadi itu sampai 77 halaman. Jadi 77 halaman untuk yang 400 halaman novel, apabila dia menjadi 100 halaman novel 24 halaman itu menurut saya itu lebih dari cukup untuk Dirja bermain-main dulu, tarik ulur gitu, bermainkan keseruannya sampai kemudian kamu punya waktu yang cukup. Oke, ini waktu untuk saya melompat ke hambatan 2 begitu. Jadi dan hambatan 2 tidak mesti berbeda, tidak mesti sama atau mirip dengan yang terjadi pada pada hambatan 1 ya gitu. Pada etile hambatan 1-nya yaitu di mana tokoh Van tidak kunjung bertemu dengan etile sampai dia tiba di Jerman. Hambatan 2-nya yang dia
yang ada di premis ketika udah berjalan etila justru membuat permasalahan makin kacau. Itu benar-benar tidak ada tidak dua hal yang berbeda loh. Ini protagonik tidak ketemu sama etile, ini justru udah sama-sama tapi etile-etilenya membuat masalah atau memperkeruh keadaan. Itu dua hal yang berbeda. Jadi hambatan 1 dan hambatan 2 itu enggak memang nggak ada kemiripan ya gitu. Bahkan hambatan 1 itu hambatan yang memang harus Anda create sendiri karena dia tidak ada di premis. Tapi kalau itu sudah Anda bereskan pada nanti Dirja ketika sudah membuat tabel, Anda menurut saya dari sekarang juga harus bilang dong, gue mau nulis halaman novel 200 halaman, harus bilang dari sekarang. Ketika kamu mau nulis novel 200 halaman, kamu udah tahu bosnya, oke, saya berarti akan nulis ini berapa halaman. Saya berarti nulis pada urusan hambatan 1 sekian halaman, begitu. Nah, jadi itu akan ngebantu kita untuk membuat dinamika cerita itu on the track. Oke, Dirja. Makasih banyak Bang. Sangat ini sekali, udah sangat paham lah kayak gitu. Oke. Bismillah. Oke, terima kasih pertanyaan dari Kak Dirja. Selanjutnya kepada Kak Rosa Indiarto, silakan suaranya di-unmute. Oh iya, terima kasih Mbak Dela, Bang Beni. Saya mencoba untuk koreksi yang tugas kemarin, Bang Beni. Okay. Tadi yang tugas yang disampaikan Bang Beni tadi itu sangat membantu saya jadi kebayang gitu ya mengenai pembuatan subperistiwa gitu. Yes. Yang ingin saya tanyakan tadi porsi-porsi untuk keterusikan sampai dengan akhir yang twist itu sudah terjawab yang pertanyaan yang kemarin ya Bang. Ya. Selanjutnya saya ingin bertanya ini Bang, dulu tuh kan yang materi teks integer ya Bang. Ya, integer. Teks integer gitu. Ya. Itu apakah perlu kita masukkan di dalam setiap peristiwa agar ada rasa penasaran gitu dari pembaca atau tidak perlu ya Bang? Di setiap peristiwa. Wajib ya Bang ya? Wajib gini. Fungsi teks integer kan itu teks integer kan untuk memastikan bahwasanya cerita Anda tuh mengalir gitu. Jadi selesai Anda baca kapan teks integer tuh ketahuan kita mau mengaplikasikannya, Anda nulis dulu ya. Nulis dulu dan segala macam. Supaya nulis dulunya juga tidak melebar-lebar, nggak jelas banget. Seperti tadi saya udah bantu dia sama tabel tadi ya. Saya udah bantu dengan tabel tadi. Rosa ingin buat, misalkan kata Rosa, gue mau buat 200 halaman. Oke Rosa, berarti hanya kamu keterusikan satumu maksimal 6 halaman ya, gitu ya. Okay. Terus, oke, kamu selesaikan keterusikan satumu sampai akhirnya 5 atau 6 halaman. Habis itu kamu baca keterusikan satumu. Udah asik belum nih? Udah ngalir belum nih, gitu kan? Ketika kamu ingat ya, ketika membaca pertama nggak usah pedulin teks integer. Pastiin yang baca lu dan first readermu yang terpercaya. Kalau saya begitu. Dan first reader saya kan istri saya sendiri, jadi semuanya bisa jalan. Jadi saya kasih sama istri saya, terus paling itu akan terjadi obrolan. Di sini kayaknya patah deh katanya. Ini tuh ini. Jadi setelah memastikan, oke, ada yang tidak mengalir, oke kita alirin, kita kasih teks triggernya, udah jadi. Tapi kalau kamu baca ngalir, nggak usah peduli teks trigger dan tidak teks trigger, itu berarti auto intriggery, berarti auto udah bagus aja gitu loh. Oke? Iya. Baik Bang. Gitu, ya. Siap. Bang, satu lagi Bang. Mengenai point of view dari novel kita. Kalau seandainya di awal sama akhir itu kita bikin berbeda dengan yang di tengah, yang keterusikan 1, 2 dan juga di twist sama koda, itu kita bikin point of view-nya berbeda dengan yang di tengah.
itu bermasalah nggak Bang dalam Contohnya novel? apa? Coba langsung contohnya. Saya tuh bikin prolog itu di awal itu kan orang ketiga yang apa namanya, yang tahu semuanya gitu ya Bang ya. Ya. Di prolog gitu. Tapi pas masuk di tengah ketika muncul setelah keterusikan itu muncul, berubah point of view menjadi orang pertama. Itu bermasalah nggak Bang dalam novel? Gitu? Kalau dibuat demikian gitu. Jadi Anda akan memulainya dari sudut pandang kamera yang tahu semua ya. Ya, habis itu Anda kembalikan lagi dia kepada tokoh-tokoh tertentu gitu ya. Iya Bang. Ya asalkan bisa mengcraft dan mengkreasikannya sedemikian rupa sehingga orang tidak merasa bahwasanya ini orang yang tadi serba tahu menjadi orang yang hanya terbatas. Menurut saya tidak ada masalah, karena kan itu memang kamu clear, kamu tahu itu point of view-nya benar-benar berbeda. Ini narator, ini adalah aktor, kan begitu. Iya betul Bang. Iya. Enggak ada masalah. Tidak menyalahi aturan gitu ya Bang ya dalam novel. Enggak ada nyalahin. Contoh juga saya itu 2014 saya nerbitin buku kumpulan judulnya Cinta Tak Pernah Tua ya. Cinta Tak Pernah Tua itu mulanya adalah 12 cerita pendek saya yang pernah terbit di media massa. Dan ke-12 cerita pendek itu bercerita tentang kehidupan Samin, seorang veteran tua. Yang itu plotnya itu setiap cerpen tuh bercerita masing-masing. Ini Samin yang ngomong, ini anaknya, ini istri mudanya, ini anak-anaknya dan segala macam. Saya mau bilang bukan sekadar karena ini kumpulan cerpen, tapi ternyata itu ketika dianalisis banyak sekali orang-orang mengatakan bahwa ini adalah novel sebenarnya. Betul. Ada yang bilang ini adalah novel atau prosa hibrida yang bisa dibaca sebagai kumpulan cerpen, yang bisa dibaca sebagai novel. Jadi kalau Anda bisa meyakinkan dan mengcraft dia sedemikian rupa, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Baik. Oke. Makasih Bang. Makasih banyak Bang. Sama-sama Rosa. Oke, baik. Selanjutnya kita ke pertanyaan dari Kak Masdar. Silakan di-unmute. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sepertinya udah disinggung sedikit, tapi nggak masalah. Itu Bang, untuk memulai menulis novel ini, apakah draftnya itu semua harus ada apa ya? Maksudnya kita belajar selama beberapa pertemuan ini kan ada tugas borang tuh. Nah, apakah itu harus ada semua? Kemudian bayangan saya setiap mau nulis tuh harus tengok dulu ke apa ya, ke borangnya begitu. Mau nulis tengok dulu ke borang, ke patosnya dan sebagainya. Atau gimana Bang? Atau cukup peristiwa imajiner dan sebagainya. Kalau versi saya yang paling nancep itu yang udah langsung kebentuk itu peristiwa imajiner. Jadi di situ itu plot rasanya udah ada, kemudian yang lain-lain seperti patos, teks introduksi dan sebagainya itu sudah kebayang begitu. Apakah tetap kudu dibikin utuh borang-borangnya itu sebelum kita nulis novelnya di halaman pertama? Terima kasih. Oke, sama-sama Nal. Jadi borang itu dibuat, saya menuliskannya begitu, dibuat semuanya utuh. Bahkan di etile sendiri saya menulisnya menjadi 8 berkas. Berkas 1 keterusikan 1, berkas 2 keterusikan 2 gitu loh Nal. Jadi saya buat 8 berkas. Saya akan baca per berkas sampai saya hafal di luar kepala. Saya kan kalau karakter mah sudah harus lu hafal di luar kepala itu ya. Terus kamu baca, saya akan baca dan saya pahami, oke, seperti ini bentuknya, habis nulis, buang tuh atau tutup itu. Ya biasanya saya nggak akan nulisnya jadi apa ya, jadi macet-macet karena ini mungkin sangat tergantung proses kreatif masing-masing. Kalau saya
kalau sudah menulis sebuah karya, saya pastiin memang saya ngasih waktu saya untuk nulis karya itu. Bukan karena saya ingin nulis ntar gue jeda sebulan. Aduh, kalau saya itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Jadi saya memang pastiin, oke, saya punya waktu sekian, saya harus nulis sekian dan cuma punya waktu sebulan. Oh, Ben, ternyata kamu tidak punya waktu sebulan, kamu punya waktu 20 hari. Ya udah, targetnya naikin deadline hariannya, gitu. Jadi saya lebih kalau pertanyaan pertama, apakah borangnya dibuat semuanya? Dibuat semuanya. Saya ingin mastiin bahwasanya novel saya memang bekerja, bukan nanti akan menghasilkan novel yang oke, ini bagus, untung-untungan bagus gitu loh. Padahal kita tidak tahu. Padahal kita udah ngerti nih, dia punya sesuatu yang setiap bagian-bagian itu punya ukuran dan akurasinya sendiri gitu. Walaupun mengenai selera, mengenai bagaimana gaya menulis, bagaimana selera diksi, selera metafora, itu kan kapasitas literer yang tidak kita pelajari di sini ya, Nal. Kita akan belajar metode, kita akan belajar struktur di sini. Nah, metode struktur itu, kalau pertanyaanmu dibuat, ya dibuat, Nal. Dia harus dibuat. Draft, saya baca pertanyaanmu di mana di chart ini untuk menyempurnai draft 1 itu berapa halaman? Misal draft 1 itu draft yang kamu tulis sampai selesai. Itu draft 1. Itu draft 1. Misalkan kamu udah targetkan, gue nulis novel ini 200 halaman. 200 halaman selesai TED, atau lu tamat nulis draft 1 yang bisa aja jadi 190 halaman atau 237 halaman, berarti lu selesai pada plot kaki yang ke-8 peristiwanya, peristiwanya selesai semua kamu tulis dan kamu tulis tamat itu draft 1. Gitu. Oke ya, udah kebayang, Bang. Oke. Ya. Makasih. Sama-sama. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Mbak Sasti Gotama, silakan suaranya di-unmute, Mbak. Assalamualaikum, kedengeran nggak ya, Mbak? Kedengeran, ya. Aku ada 2 pertanyaan. Misalnya untuk novel kayak Vegetarian ya, karangan karyanya Hankang, itu kan ada 3 bab, cuma ada 3 bab dari awal sampai akhir itu, dan masing-masing itu memiliki POV-nya masing-masing, tapi secara keseluruhan itu ceritanya mengalir dari awal sampai akhir itu tetap berjalan peristiwanya itu, tapi dari POV yang berbeda-beda 3 orang. Nah, kalau kayak gitu tuh bikin borangnya gimana ya, Bang? Terus yang kedua, ini yang kalau etile itu kan kalau boleh sih saya pengen lihat yang tengah ya, yang bagian ini kan tadi baru keteruskan 1 dan 2. Saya pengen lihat yang, boleh nggak lihat itunya etile yang bagian hambatan 2. Soalnya kan di situ saya lihat kan tempatnya kan tempat dan waktunya ganti-ganti, dan itu lebih dari apa ya, hambatan 1 dan hambatan 2 kan itu kan cuma tersisa beberapa. Tapi bagaimana mengembangkan itu dengan perpindahan waktu dan tempat yang banyak. Kan banyak negara dan banyak tempat ya. Itu pengembangannya saya pengen tahu. Kalau boleh sih. Itu dulu. Makasih, Bang. Abang suaranya belum nyala. Suaranya nggak kedengaran. Saya jawab dari pertanyaan yang kedua dulu. Hambatan 2 itu dia akan bermula dari dari skenario Kroasia. Kamu cari itu latar Ajka 2019 dan dia akan langsung berakhir pada ketika twistnya terbongkar pada halaman 493. Jadi sekarang pun saya hafal halamannya. Jadi Anda mulai dari Ashka 2019 dan dia berakhir di halaman 493, itu Granada. Anda akan lihat itu 177 halaman membentang, itu adalah hambatan 2. Hambatan 2 itu adalah ketika memang skenario Kroasianya bermain. Kekacauan sebelum skenario Kroasia kan bukan buatan Etile kan gitu. Jadi skenario Kroasianya sampai twistnya kebongkar, yaitu twist kebongkar pada halaman 493 ketika Etile dan Pen berhadapan di meja makan Granada, dan
dan Van menelpon Daniel di hadapan Eclipse. Kamu lihat itu dan kamu tahu itulah apa bagian-bagian isi borang dan peristiwanya. Dia bergerak pada skema itu. Gitu. Terus kedua, novel Han Kang vegetarian itu mungkin banget Han Kang atau Anda baca juga Kite Runner itu tuh bentuk kompleksitas yang nanti ketika Anda sudah membuat babnya, Anda bolak-balik tuh pas di babnya dulu ya. Ketika Anda membuat babnya, Anda harus ingat dulu pertama adalah jatah bab ini berapa halaman. Ini penting supaya memang karakter supaya dinamika keseruannya benar. Habis itu Anda akan putar dia akan berada pada titik manapun selama dia sesuai pada porsinya itu tidak ada masalah. Gitu. Kalau kita lihat pada Kite Runner di Jessica Brody menulis pernyataan tema harus nongol pada plot ke-12 tapi justru Khalid Hosseini membuat pernyataan tema pada plot 3. Itu bisa mungkin sekali terjadi atau pada vegetarian juga dia melakukan POP itu sendiri. Problemnya begini. Problemnya adalah karya yang Anda baca itu adalah karya yang sudah mengalami proses penyuntingan pengotak-ngatikan dari plot dasar kan begitu. Sebenarnya Sasti saya atau siapapun pengen banget ngomong sama Haruki dan Han Kang gitu. Lihat dong borang Anda, cuma kan dia belum tentu pakai borang kita, ya kan? Belum tentu dia seperti itu. Nah, iya dan atau memang dia nggak pakai seperti itu gitu. Atau dia memang tidak pakai borang gitu. Karena memang kemampuan menulisnya kan sudah pada taraf tertentu. Dan saya sendiri, saya sampaikan sama teman-teman, saya pun juga tidak butuh borang pada mulanya gitu. Saya ngelakukan ini atas tanggung jawab kelas sampai akhirnya saya tahu, oke, gue akan pakai ini. Nah itu seperti yang saya bilang tadi, teman-teman, kalau Anda mau berkreasi lebih jauh dan ini nih baru 2019, belum 4 tahun loh saya buat ini. Jadi ini kemungkinan akan saya perbaiki, akan saya perbarui, akan saya sempurnakan lagi tuh makin berpeluang. Dari mana saya bisa memperbaikinya? Dari pertanyaan teman-teman, dari konsultasi teman-teman, dari kita bahas draft teman-teman, itu bisa membuat saya makin kaya gitu loh. Saya sendiri sampai titik ini belum mengotak-atik story by fact secara ekstrim gitu. Walaupun saya yakin dia bisa dilakukan karena keterbatasan waktu saya sendiri sebagai bukan hanya penulis mungkin. Gitu Sasti. Oh gitu. Oke deh Bang. Paham, makasih ya. Cuma kemarin kan saya dijanjikan kalau ada bagaimana mengubah-ubah plot ya, mengobrak-abrik. Kalau misalnya kayak Etila itu kan alurnya lurus ya. Betul. Terus gimana betul. kayak misalnya Han Kang yang Mata Malam itu kan dia alurnya tuh benar-benar dia obrak-abrik kan ya gitu. Nah, oke. Menarik. Kita akan buat pada kasus itu. Jadi kalau mau belajar membedah sebuah cerita dan kita akan tahu nanti polanya seperti apa. Kalau memang mau memakai pola ini atau pola apapun yang Anda mau pakai, cuma konteksnya kita akan ngomong story by fact ya, Sas. Kamu cari dulu 8 plotnya. Cari 8 plotnya sampai Anda nanti ngelihat bahwasanya otomatis cara pertama yaitu baca selesai dulu novel itu sehingga Anda tahu oke, ini plot 2-nya ternyata halamannya itu bukan berurutan sebagaimana seharusnya. Anda cari plot 2-nya dulu. Plot 2. Anda buat dulu plotnya secara konvensional dulu. Habis itu Anda akan kelihatan posisinya akan seperti apa. Cuma yang jelas keterusikan 1 itu auto akan ada nomor 1 ya.
Jadi biasanya orang akan melakukan pengacakan itu pada babak 2. Babak 2 itu pengacakannya. Kalau pengacakan yang dia kalau pada babak 1 keturunan 2 sampai ke twist dan koda itu biasanya tidak terlalu banyak eksplorasi di situ, tapi pengacakan itu paling banyak dan paling explorable itu pada babak 2, yaitu pada hambatan 1 sampai hambatan 2. Nah, kita cari di sana karena kan hal-hal seperti ini kan kasuistik ya, kasuistik sekali gitu. Kalau Anda ketemu ini plot 8-nya, Anda akan tahu nanti bahwasanya ternyata plot 8-nya itu apa yang dia putar, apa yang dia otak-atik. Otomatis apabila Anda menggunakan pola story by fact. Gitu, Sasti. Oke, makasih Bang. Sama-sama. Semoga cepat sembuh ya. Amin. Thank you. Oke, terima kasih pertanyaan Mbak Sasti dan jawaban dari Bang Benny. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Hasni Tagili. Silakan unmute, Mbak. Iya, makasih kesempatannya. Untuk ini ya, maksudnya pembahasan bab ini, saya pikir apa yang disampaikan tadi itu sangat membantu ya. Maksudnya kalau saya biasanya nulis, Bang, itu saya memang membuat dalam bentuk kerangka, bab per bab gitu ya. Maksudnya saya masukin di situ detail kejadian, cuma tidak sekompleks yang ada di borang gitu ya. Jadi cukup bikin sakit kepala. Nah, tapi saya ngelihat dari sisi lain gitu ya, saya mencoba berbaik sangka terhadap borang ini, saya ngelihat ujungnya gitu ya. Kalau yang selama ini saya buat kerangka itu hanya detail kejadian ya, tidak sekompleks yang Abang buatkan. Saya ngelihatnya itu akan makin memudahkan. Maksudnya kalau sebelum ikut kelas, kemudian saya dengar testimoni teman yang bilang nggak harus jadi novel, tapi begitu selesai kelas ini kita udah ready gitu ya. Nah ini di ujung pertemuan 8 ini saya benar-benar menemukan kebenaran dari apa yang disampaikan teman. Jadi walaupun terseok-seok ya, tetap insya Allah saya berusaha kerjakan ya. Apalagi tadi membawa angin segar karena sudah disampaikan walaupun setelah kelas masih boleh konsultasi. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak Bang. Nah, yang ingin saya tanyakan begini, kalau bab itu kan setelah kita buat apakah dia 8 kaki atau berapa ini kan, berapa bab jadinya, berapa ini, yang sering saya temukan itu kadang-kadang beranak dalam tanda kutip gitu ya. Maksudnya ketika merumuskan plot itu kita inginnya dari awal sampai akhir begini jalan ceritanya. Nah, tapi di tengah jalan itu tiba-tiba suka ada improvisasi atau kita tergoda untuk kayaknya ini nggak nyambung kalau dari bab 8 itu langsung lompat ke 9 dengan alur cerita seperti ini. Kayaknya ada yang miss gitu. Nah, ini mau ditambahkan seperti itu, apakah nanti kita wajib mengubah borang atau jalan aja dulu, nanti selesai baru revisi. Nah, kemudian yang kedua, idealnya dalam satu bab itu berapa kata ya? Karena saya tadi ngelihatnya itu 5.300 kata semua itu ya, banyak amat. Ya, itu mungkin Bang dari saya cukup. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Hasni. Ini saya tampilin, jadi saya. Nah, ini misalkan ada keterusikan 1, Anda menghasilkan 3 subperistiwa. Saya kecilin dulu. Nah, ini. Ini kan keterusikan 1, Anda menghasilkan 3 peristiwa ya. Menghasilkan 4 peristiwa. 1, subperistiwa 2, subperistiwa 3, subperistiwa 4. Misalkan gitu ya. Ternyata ya, subperistiwa satunya beranak. Subperistiwa satunya beranak jadi 3. Bisa aja kan? Aduh ini harus gue detail lagi bla 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 lainnya. Enggak apa-apa. Ini beranak 2 gitu. Ini beranak 1 lagi gitu. Ini enggak beranak. Berarti di keterusikan 1 Anda bukan menghasilkan 3 peristiwa jadinya nanti. Anda menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peristiwa. Itu jadinya nanti 7 bab, Bang. Belum tentu. Oh, nggak harus. Nggak harus. Anda nanti ketika 7 ini sendiri, ini nanti Anda lihat bahwasanya
ini setelah diuraikan satu-satu peristiwa keteruskan menghasilkan 6 subperistiwa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, sorry saya matematika saya ini agak anjlok ini kan, ini 6, 7 ini 7 ya, 7. Nah jadi artinya berapa bab yang maksimal Anda bisa hasilkan dari keteruskan 1? 7 bab. Itu yang paling mungkin Anda paling maksimal, tapi biasanya tidak akan terjadi begitu. Anda nanti akan lihat, ini tuh kayaknya gue buat satu aja deh, terus ini kayaknya potensi pengembangannya berbeda gitu loh. Bisa Anda lakukan itu. Nah, tapi kalau Anda ingat ini pun bisa Anda lakukan, tapi ingat Anda cuma punya 5 halaman loh, Mbak ya, dalam 100 halaman novel ya. Begitu. Kan kita tuh kan untuk mencegah keberlarat-laratan, ngewer-ngewer kemana, nggak ada urusan gitu ya. Kucing lewat Anda tulis, angin sepoi-sepoi ditulis padahal urusannya nggak ada gitu kan. Nah, itu sendiri bisa Anda lihat dan Anda acuan, walaupun makanya saya bilang tadi acuan itu harus sudah Anda hafal di luar kepala supaya itu memperingatkan Anda terus gitu. Nah itu sih kalau menurut saya, apabila Anda di tengah jalan udah clear urusannya, terus Anda ingin membuat improvisasi di tengah, nggak usah Anda memperkeruh suasana, Anda menyulitkan diri sendiri ya. Nggak usah lakukan Siap itu. Bang, siap. Ya, oke. Oke, selanjutnya kepada Kak Paris, silakan. Oke, terima kasih. Bang, mau Ya. sambil konfirmasi kali ya. Kalau di saya kayaknya untuk planning saya sekarang di otak saya itu kalau mau nulis ke depannya harus pakai peluang nih dari awal sampai akhir. Karena itu sepertinya membantu saya. Satu lagi, saya udah berpikir walaupun belum dilaksanakan ya, itu akan lebih cepat istilahnya gitu. Untuk menulis, karena kan saya memang penulis yang anggot-anggotan istilahnya kan. Kalau lagi mood aja nulisnya. Nah, untuk mengenai konsep naskah yang saya ajukan di latihan gitu, sebenarnya itu kan ada, kalau di otak saya itu ada 2 tema besar sebenarnya. Pertama mengenai pergerakan, yang kedua mengenai latar belakang. Nah, untuk nge-mix-nya ini, sebenarnya kan di latihan kita itu kan mungkin berhubungan juga dengan plot yang dibicarakan tadi kali ya. Kalau yang saya masukin di latihan itu kan linear ya, dari awal sampai akhir. Padahal pada saat yang sama beban masa lalu si tokohnya pun saya bikin lebih kompleks gitu. Nah, itu apakah nanti konsepnya dibikin sama juga dengan yang 8 langkah tadi itu gitu. Untuk yang di masa lalunya ini gitu. Oke. Jadi kalau di dalam rumus cerita secara umum itu ada cerita A dan cerita B gitu ya. Ada cerita A dan cerita B. Cerita A yang Bang Paris tadi jelas apa yang nongol di dalam plot besarnya, sementara cerita B kayaknya gue belum tercover gitu ya. Seperti kan itu ya. Iya, benar. Jadi saya mau bagi ulang tadi sebentar supaya mereview sebentar. Teman-teman bisa melihat pada mungkin itu tebakan saya, permasalahan besarnya yaitu peristiwa yang Anda buat itu Bang Faris tidak cukup mengakomodasi cerita itu hadir secara kompleks di dalam subperistiwa. Saya mau bagi lagi supaya nanti teman-teman bisa ngelihat bagaimana ini lihat bagaimana peristiwa pada etile dirancang. Ini nih. Ya. Apa yang di sini di tengah malam pada penghujung residensi menulisnya di Peru, setelah seharian melakukan perjalanan, Van terlibat percakapan teks dengan nomor asing terkait tawaran residensi di luar negeri hingga membuatnya memulai rutinitas esok dengan bangun telat. Apa yang saya ingin tampilkan di sini yaitu ada cerita A-nya itu terkait perjalanannya, sementara cerita B dia punya patos ketindihan. Jadi
patos kenindihan ini akan menguak masa lalunya banyak tuh Bang, gitu loh Bang. Nah, Bang Paris jangan-jangan membuat peristiwa ini tapi mengabaikan ruang untuk cerita B-nya. Di situ deh kayaknya. Iya, iya. Ya, gitu Ya. ya. Oke. Harusnya ditampilkan ya, harusnya ditampilkan di awal ya. Iya. Bisa ya. Oh apa, ya. Di-create di sini nih. Bayangkan, saya bukan hanya narok di sini, narok cerita residensinya loh. Yang saya taruh bahkan cerita B-nya alias ketindihan sama rutinitasnya. Saya taruh. Oke. Jadi, nah saya maklum aja dan saya biarkan aja kemarin untuk bergerak seperti apa teman-teman. Toh kita belajar ya, kita belajar dari hal yang sederhana sampai nanti titik teman-teman memahami dan serta kalaupun teman-teman mengubah, dia tidak merepotkan karena ketahuan kan, gue salahnya ini karena peristiwa yang gue buat itu tidak cukup mengakomodasi. Tidak komplit gitu, belum komplit ya. Ya, belum, betul. Dia tidak komplit gitu loh. Gitu loh Bang Paris. Saya yakin pasti problemnya itu. Oke, benar. Oke, siap. Apakah teman-teman masih ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kayaknya belum ada pertanyaan lagi nih, Bang. Ya, jadi ketika pada teman-teman. Mbak Sasti mau tanya? Oh iya, boleh. Kayak misalnya kayak di Aroma Karsanya Dewi Lestari, itu kan ada apa namanya yang kayak tadi saya tanyakan POV-nya tadi Bang kan ganti-ganti ya. Beda lah kalau Hankang itu kan satu POV satu bab sendiri panjang gitu kan. Tapi kalau di Dewi Lestari itu kan beda apa ya, yang pertama cerita tentang si apa dari sudut pandang neneknya, terus habis itu si apa kok lupa sih nama tokohnya yang si hidung tikus itu ya, pokoknya kan dia berganti-ganti itunya kan, pokoknya itu masing-masing punya borangnya masing-masing atau tetap satu borang Bang? Makasih. Ya, oke. Saya memahami Dewi Lestari sendiri menulis novelnya dengan prinsip Save the Cats ya, 15 babak gitu. Yang ketika saya baca, mulanya saya baca partikel dan saya mencium ada 15 babak di sana, sampai selanjutnya terakhir saya baca di Rapi Jali. Tapi Aroma Karsa saya kayaknya belum tamat deh. Tapi saya bisa melihat itu. Teman-teman, saya mau sampaikan kepada teman-teman semua. Saya tidak mau menyampaikan ini, mungkin ini terlalu jauh, serta ini akan teman-teman temukan selama teman-teman punya proses kreatif. Tapi nggak apa-apa, karena pertanyaan Mbak Sasti langsung menjurus ke sana. Anda tahu nggak? Bahkan setiap tokoh Anda itu punya premisnya. Kalau Anda mau buat, setiap tokoh Anda mau menghadirkan berapa karakter Anda punya, setiap tokoh Anda itu punya premisnya. Alias setiap tokoh Anda juga sangat memungkinkan akan memiliki plotnya masing-masing, akan memiliki plot kaki 8-nya masing-masing, akan memiliki borangnya masing-masing. Dalam kasus novelnya Dewi Lestari, termasuk di Rapi Jali, dan saya meyakini dia pasti membuatnya borang-borangnya, setiap karakternya itu memiliki premis, memiliki plot, dan memiliki borangnya masing-masing. Itu Mbak Sasti. Ya, sama-sama. Jadi teman-teman nanti bahkan pendekatan yang pertanyaan Sasti itu jadi pendekatan saya untuk memastikan bahwa karakter saya sudah tampil humanistik atau belum. Jadi di dalam etile sendiri yang saya clearkan cuma 2. Fan punya premis, etile punya premis akhirnya. Dan ketika itu selesai, novelnya selesai, saya hanya berpatokan pada premisnya Van gitu. Setelah selesai, saya baca ceritanya dan saya lihat apakah saya bisa dapat premis bagus dari untuk etile-etilenya, dan saya dapat ternyata. Dan biasanya kalau protagoniknya jalan bagus ya, dengan POP protagonik biasanya dia akan jalan hanya
biasanya akan ikut, yang lain itu kebantu. Tapi misalkan kamu nonton film 7 wanita, 7 kisah, 7 perempuan gitu ya, yang diperanin Happy Salma dan segala macam, dan saya yakin itu sama seperti yang Mbak Sasti bilang ya, itu pasti itu ada premisnya masing-masing, ada borangnya masing-masing, karena ketujuh-tujuhnya, atau Berbagi Suami deh, Anda nonton. Berbagi Suami itu pasti Berbagi Suami itu pasti berapa pemain itu, berapa perempuan itu, pasti semuanya punya premis, punya plot, punya borangnya. Dan ternyata Nia Dinata cuma mempertemukan mereka satu di halte bus ya, di akhir. Udah itu aja, clear. Nah, gitu. Saya mau baca lagi nanti Aroma Karsa, nanti saya lihat. Tapi kayaknya terakhir saya baca Rati Jali Sasti, saya yakin dia buat borangnya banyak sesuai sama karakternya. Ya, kayaknya seru deh kalau kalian buat percobaan novelnya 11 tokoh gitu ya, 11 kawan, 11 premis, 11 borang, 1 borang 1 bulan, berarti setahun sebulan membuat borang gitu loh. Tapi tulisnya cepat nanti. Enggak, itu untuk latihan itu keren. Oke, terima kasih Bang Ben. Ini ada pertanyaan satu lagi dari Kak Palris, mau tanya lagi? Silakan. Ya. Bang, ini nyambung pertanyaan Kak Sakti. Iya sama saya. Kalau kan baca yang novelnya Hanggang itu nah dulu saya pernah nulis sih dengan beberapa tokoh, judulnya 3 Bingkai Hati, dimuat di majalah Cik. Memang tokoh A, tokoh B, tokoh C itu memang masing-masing berbeda. Tapi saat itu kan saya belum belajar kelas ini kan. Nah, memang endingnya memang ada satu ketemu seperti yang disampaikan tadi kayak di film Berbagi Suami, dan itu udah pernah saya buat gitu. Terus ada juga cerpen saya yang di majalah Femina di depan cermin. Nah, ini konsepnya sama dengan novel saya nih tadinya. Saya bikin dua tokoh, 2 karakter, 2 gaya bercerita. Tapi endingnya cuma satu orang, karena dia punya kepribadian berbeda. Di closing. Dan itu jadi pemenang harapan di lomba cerpen Femina 2007. Nah, saya belum tulis itu, Bang. Nah, itu satu orang cuma di depan cermin, setting depan cermin, jadi si A B, endingnya cuma satu badan gitu. Ya. Nah, sekarang ya yang mungkin agak kompleks juga seperti yang dibilang Kak Sakti tadi. Saya juga rencananya juga sama. Kenapa di toko saya itu nggak pakai nama? Gitu. Jadi tokoh saya itu ya itu saya, aku, dia. Ini baru di konsep ya. Makanya saya butuh banget yang namanya tadi latihan ini sama konsep ini biar saya nggak melebar kemana-mana. Karena itu nanti cara penyampaian saya pasti berbeda. Tapi endingnya sama, di ujungnya sama satu orang juga. Dan makanya saya bilang tadi, otomatis kan saya tanyakan tadi itulah, otomatis saya akan butuh beberapa borang kan, panduan biar kitanya nggak secara teknisnya nggak nyasar dan nggak lupa tokoh-tokoh kita dengan pola bercerita kita. Itu sih yang akan jadi tantangan saya sih. Maka saya bilang dengan konsep seperti ini sangat membantu sekali bagi saya sepertinya. Iya, betul. Ya, jadi saya pikir teman-teman ketika mencoba menggarap tadi, termasuk ketika membaca karya-karya, kan gini, semakin banyak bahan bacaan kita semakin sebenarnya akan makin gelisah ketemu pola ini tuh nggak cocok loh sama apa yang coba kita pelajari. Padahal dia bukan masalah tidak cocok. Yang kita pelajari di kelas ini kan pola dasarnya kan begitu ya. Pola dasarnya gitu. Iya. Pola dasar ini kita harus duduk dulu gitu loh. Kita harus duduk dulu,
Maka yang bisa membuat kita, seperti yang saya bilang, kalau kita udah learn like a professional, dan kita udah paham banget pola dasar tuh, habis itu you may be an artist. Kalian boleh jadi artis gitu. Kalian boleh mengotak-atik bahan ini, kalian boleh membelakangi pola ini sedikit pun. Bahkan kalian bisa membuat semacam yang Mbak Sasti bilang, dan itu bahkan bisa menginspirasi teman-teman bahwasanya, oh iya, kenapa nggak kita buat ini premisnya, setiap toko punya premis dan punya borang dan segala macam gitu ya. Kita kan kita bisa buat begitu, walaupun pasti borangnya tidak akan terlalu banyak karena kan udah kebagi kan. Pasti borangnya tidak akan terlalu panjang dan tebal tiap toko karena dia udah dibagi kan begitu. Ya bahkan novel Leila S. Hudori misalkan juga itu terang sekali dia dalam yang Laut Bercerita. Ya, Laut Bercerita juga yang novel pertamanya. Banyak tokoh. Itu juga kan gitu. Jadi dia juga pasti menggunakan pendekatan itu. Nah, pendekatan itu bisa kita mulai kan dari hal yang dasar seperti ini ya, teman-teman. Kan kita belajar dasarnya ini. Kan artinya kita akan menaruh biasanya ini mau saya taruh pada toko A. Tapi gue juga mau toko B gue itu juga bagus, nongolnya sama kayak toko A. Ya udah, buat juga toko B-nya gitu. Cuma memang pemahamannya nggak mungkin dari awal saya kasih teman-teman, ayo kita belajar langsung 3 borang, 3 premis, aduh gitu kan. Ini aja udah migren kan kita, udah ketemu gitu kan. Stres, tegang. Iya, gitu sih Bang Faris. Terima kasih sharingnya Bang. Ya, makasih Bang. Oke, teman-teman, adakah yang mau bertanya lagi terkait materi Iya. kelas novel atau materi hari ini yang merancang bab? Apakah sudah cukup jelas? Gimana nih? Biar saya yang nanya. Mas Hakim gimana Mas Hakim? Mas Hakim atau Mbak Hilda gimana? Mbak Ria? Mbak Ari Nur Ainun? Atau Mbak Afril, Evilia, Dewi Trisnaningsi, Mbak Emi Indra, Mbak Baiti, Bang Devi Taslim. Ya, siapa nih? Baiti, ya. Gimana Mbak Baiti? Ya, saya masih menyimak, Bang. Menyimak ya? Ya. Oke, ya. Oke, Mas Ara Hakim semoga cepat sembuh ya. Semoga. Mas Agung Ricardus gimana? Atau Mbak Nini Marta? Semoga bisa dipahami dan diikuti ya. Atau Beli Komang Sukayasa, Bang Devi Taslim. Nah, ini udah saya sapa semua kayaknya. Masih jadi ya. Mbak Dewi gimana Mbak Dewi? Iya, saya masih nyimak soalnya kemarin tuh saya coba-coba ya buat novel. Udah dicetak sih Bang sebetulnya, tapi akibat kecelakaan lah, ikut tantangan gitu. Jadi kecelakaan. lumayan juga lah Bang. Lumayan juga lah ya, maksudnya udah bisa cetak gitu. Cuman makanya kemarin itu saya ikut beberapa tantangan juga, tapi saya ikut nulisnya itu untuk novel gitu kan. Nah, sebenarnya banyak sih yang mau ditanya, cuman saya berpikir kemarin kan belum selesai tuh Bang. Jadi saya itu rencananya masih mau ikut dulu lah teorinya gitu. Nanti ya. Nanti kan rata-rata saya tuh buat sudah sampai 20 bab. Tapi memang jadi kayak yang ngambang gitu ya. Terus itu yang tadi yang Bang Benny bilang udah itu kemana-mana gitu, yang nggak jelas-jelas juga ditulisin, yang penting banyak gitu kan, karena untuk memenuhi target gitu. Jadi sebetulnya saya banyak sih dari kemarin tuh banyak pertanyaan di otak saya ini. Cuman pikir saya kalau saya belum
cobain, saya baca dulu apa bukunya Bang Ben yang etile karena kan di sini contohnya apa yang dicontohnya kan etile ya. Saya kayaknya mau nyocokin dulu gitu loh. Boleh. Jadi saya pasti sebenarnya banyak pertanyaan, makanya kayak apa sih Bang? Apa sih kalau ini kan hanya kayak berapa persen itu kita mulai babnya kan belum paham juga gitu loh. Jadi kalau saya banyak bertanya kayaknya bakal apa nggak ini juga gitu. Jadi sebenarnya konsep satu lagi. Jadi gini, kan saya kan ada yang udah saya tulis tuh Bang ya sampai bab 20 gitu. Rata-rata saya tuh sebenarnya udah ada 3 atau 4 rancangan, tapi belum saya buat ke borang yang Bang Ben kasih tahu ini, yang maksudnya yang baru apa sih beberapa hari ini yang saya tahu gitu loh. Jadi memang saya masih mau fokus ini. Terus bisa nggak ya Bang yang kalau itu kita mulai lagi ya Bang ya dari awal ya? Oke, satu-satu saya jawab ya. Yang pertama, saya jawab dari yang terakhir dulu. Etile itu saya itu menulis ulang. Etile itu menulis ulang, Mbak. Etile itu kan gini. Saya berada di saya kebetulan residensi dapat di Eropa Timur 2 bulan, dan saya cuma bisa kepake 45 harian sama kayak di novelnya. Dan itu setiap hari, setiap malam ketika saya sedang berada di suatu kota atau negara, saya pasti nulis catatan perjalanannya. Dan itu saya posting di Facebook. Sampai akhirnya saya menemukan hal-hal seru, hal-hal kecelakaan selama residensi, dan saya tulis itu sampai akhirnya orang-orang tuh banyak yang membaca dan sampai bilang ini seperti novel gitu loh. Dan saya berhenti mempostingnya pada catatan yang ke-23 kalau tidak salah di Facebook saya. Karena ketika saat itu saya mulai pikir ini saya simpan aja. Cuma saya terus nulis gitu. Ketika nulis kan namanya catatan perjalanan kan pure kan, catatan perjalanan selesai. Catatan perjalanan karena tidak dikonsep sebagai novel kan, sebelumnya kan dia kan kemana-mana kan catatannya kan. Saya baca semua, mungkin sama seperti Mbak Dewi mungkin sudah buat novel yang memang ditulis tanpa pemahaman novel ya. Saya buat kasusnya mirip sama etile yang saya tulis dengan prinsip catatan perjalanan. Selesai, setelah itu kebentang, oke, nggak akan gue jadikan catatan perjalanan, akan saya buat ini sebagai novel. Saya baca etile sampai saya hatam, terus saya tutup catatan perjalanan saya, terus saya buat borangnya dari awal. Saya buat borangnya dari awal, nulis banget dari awal, tapi menggebu-gebu ini karena residensi saya baru kelar gitu loh. Terus saya merasa ingatannya masih kuat dan borangnya itu memandu saya dan dia bisa selesai dalam waktu kurang dari 1 bulan tadi. Nah, jadi itu. Terus kedua saya mau membahas masalah tantangan-tantangan. Kan ini marak ya Mbak, tantangan dimanapun gitu, 30 hari, 60 hari atau 20 hari terserah. Menurut saya tantangan itu bagus banget sebenarnya untuk membuat kita bisa mematuhi deadline. Tapi kalau lu ngerjain tantangan tanpa borang, bunuh diri lu pasti. Bunuh diri nggak Mbak Deo? Kan nggak tahu Mbak Deo buat apa kan? Nggak tahu kan? Benar-benar pada taraf yang benar-benar bunuh diri, nggak jelas ini. Jangan-jangan keturunan 1 dan 2 Anda lebih tebal daripada kestabilan palsu alias keseruannya kan? Iya betul Bang. Betul kan? Jadi sebenarnya mau ikut tantangan nggak apa-apa, keren. Kalau ikut tantangan itu saya pun perlu sebenarnya kita ikut tantangan itu, baik kita publikasi atau enggak. Tapi bagusnya Anda beresin dulu borangnya. Oke, siap Bang. Iya gitu. Iya. Jadi mungkin ini ada beberapa proyek, ini ada 3 atau 4 yang saya suka ikut tantangan, tapi cuma sampai bab 20 Bang. Ya kebetulan yang kemarin yang novel yang pertama saya ikut tantangan itu kan jadi novel, itu judulnya Tunah tuh Bang. Lumayan loh Bang, habis laku juga sih 135 dari hura-hura cerita-cerita di Facebook gitu. Alhamdulillah itu 8 bulan Bang, tapi ya itu tadi, jadi otaknya jadi mikir nih, habis ini diapain ya, terus habis ini diapain ya, karena nggak paham gitu. Belum pernah buat novel, belum pernah buat buku soalnya. Iya. Jadi kita bisa ya Bang ya, kita mulai lagi dari awal ya, kita pakai borang yang dikasih Bang Ben ini ya. Ya, saya mau cerita juga. Kalau saya dapat
dapat job, saya dapat project, Ben, ini tuh ada naskah, kamu mau ngedit atau kamu mau nulis ulang? Gue milih nulis ulang daripada ngedit. Karena ngedit tuh itu kan bentangan naskah, apalagi bentangan naskah itu benar-benar belum tentu berpola kan, ngalur ngidul nggak jelas kan gitu. Saya biasanya akan lebih milih rewriting daripada editing, karena itu akan lebih sulit kalau menurut saya. Karena naskah yang hadir di hadapan kita, apalagi naskah orang lain itu ketika naskah itu sampai, yang saya lakukan yaitu bukan langsung editnya. Saya masukkan dulu, saya petakan dulu naskah dia ke dalam borang. Itu banyak bolong, banyak nggak pas. Itu kan jadi tugas kita banyak banget nih. Nyocokkan dulu sama borangnya, habis itu baru ngedit. Apa yang harus diedit, apa yang tidak ada kita tambahin, kan begitu. Pekerjaannya itu benar-benar lebih melelahkan. Mengedit naskah, kalau pengalaman saya, mengedit naskah yang diberikan kepada saya daripada saya harus menulis ulang gitu. Biasanya saya akan memilih sejumlah project itu sebagai ghostwriting daripada editing gitu loh. Gitu saya cerita dikit. Ya, siap, Bang. Oke, untuk teman-teman yang lain, adakah yang mau bertanya? Belum ada, oke. Aku yang nanya boleh ya, Bang? Aku mau tanya tadi, di awal yang materi merancang bab, itu berarti secara umum, atau kalau kita lebih, lebih fleksibel ya, Bang, kita bisa menentukan bab berdasarkan kejadiannya, bisa juga berdasarkan pergantian hari atau pergantian tempat ya, Bang, ya? Nah, Ya, betul. Nah, pertanyaannya kalau kayak gini, Bang, terjadi berat sebelah, misalkan antara bab sebelumnya itu bobot halaman itu 50 halaman, kemudian bab berikutnya itu ada yang 30 halaman, itu bermasalah banget nggak sih, Bang, kalau nggak sebanding bobotnya itu? Tapi dia tetap pemetaannya udah jelas, misalkan ini hari pertama, ini hari kedua, kayak gitu. Misalkan berdasarkan hari ya. Nah, gimana tuh, Bang? Asalkan porsinya sudah sesuai dengan persentase tadi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya di novel Kepunan itu bab 2 hampir 200 halaman, bab 3 cuma 9 halaman. Ya, nggak apa-apa, asalkan benar gitu loh, asalkan benar ininya, sudah ini apa namanya, halamannya itu udah benar gitu loh. Oh iya ya, oke, baik. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan terkait materi hari ini mungkin, atau untuk setelah kelas ini gimana, Bang, kelanjutannya? Mbak ya, ini ada. Ya? Satu lagi. Silakan. Bang, tadi saya masih berpikir tadi ya. Jadi daripada kita ngedit, lebih baik kita buat lagi gitu ya, Bang. Sayang banget ya sebetulnya. Kalau saya itu kan terhadap naskah-naskah kan, kalau saya, karena saya biasanya juga menerima banyak naskah yang dikerjakan baik itu sebagai editor maupun sebagai ghostwriter, biasanya saya dapat load naskah dalam waktu yang bersamaan ya. Ada satu yang minta diedit, ada yang satu diminta ghostwriting. Saya biasanya akan memilih untuk ghostwriting di mana saya akan nulis ulang semua atas nama orang tersebut, dan paling yang kita diskusikan itu hanya tentang borangnya aja, beresin borangnya aja gitu loh. Oke, clear gitu. Dan itu enak sekali nulisnya gitu, gitu loh. Dibandingkan harus menyunting naskah yang mungkin sebenarnya tidak bisa kita salahkan, karena kan setiap kita kan memiliki kecenderungan untuk menulis secara otodidak terlebih dahulu. Saya juga begitu dulunya kan, teman-teman juga begitu. Ketika saya banyak menerima naskah-naskah dari otodidak, saya memaklumi sekali gitu bagaimana ini kerjanya ini. Tapi
kalau saya tidak ada load dan saya mungkin pada saat itu memang tidak ada pekerjaan dan ada naskah editing, yang saya lakukan pertama kali yaitu saya ngeberesin ini dulu gitu. Dan memang pekerjaannya biasanya akan relatif lebih melelahkan daripada pekerjaan menulis ulang gitu loh, atau menulis dari awal. Siap, Bang. Ya. Adakah teman-teman yang mau bertanya lagi? Siapa ini ya? Mbak Nini, terus Kak Baiti, Kak Hilda, Kak Andina, ada yang mau bertanya? Oke, Kak Hasni, Kak Hakim, ada yang mau bertanya? Oh ini, Kak Valerie, silakan. Saya lagi ya, kan nggak mudah-mudahan nggak bosan. Iya, nggak apa-apa, silakan Kak. Bang gini Bang, kan mungkin ini nanti kan kelas terakhir, terus kayak saya nih, saya kan nulis borangnya kan banyak koreksi dan masih lemah istilahnya kan. Nah nanti saya akan coba nih minimal konsep dulu udah jadi nih ya kan. Apakah itu nanti bisa bisa dibantu cek gitu Bang? Iya, nggak apa-apa. Saya akan bantu cek borang. Kalau dan sampai ke borang, teman-teman harus nulis ya sesuai disiplin borang ya. Karena sampai di situ yang saya mungkin kontrol. Karena berikutnya kan akan kembali ke gaya menulis teman-teman lagi segala macam. Tapi menurut saya hal yang paling signifikan dalam konteks kita belajar menulis dengan metode yaitu teman-teman kalau sudah nanti kita ACC borangnya, tolong dong patuhi borang dong. Gitu. Iya, karena saya ngakui kan beberapa kali tugas kan saya masih banyak yang salah, ibarat persepsinya tugas instruksi seperti apa saya lakukan apa, terus masih yang tidak terpikirkan oleh saya gitu kan, mendapat masukan dari Bang Benny. Jadi hal seperti itu tuh yang kita atau saya gitu ya masih lemah gitu. Iya, nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Ntar saya juga butuh itu, siapa tahu itu juga bisa membangun formula ini akan jadi lebih baik kan. Oh ternyata memang yang dikonsultasikan itu tidak tercover, atau jangan-jangan ini sebenarnya tercover tapi saya merasa tidak perlu menyampaikannya karena ini hal yang akan membuat teman-teman makin pusing. Tapi sepertinya ini perlu disampaikan untuk berikutnya kan, siapa tahu begitu tuh Bang Faris. Nggak apa-apa, saya terbuka itu. Tapi tadi mungkin kita akan hal yang paling pertama sekali kita bereskan itu yaitu memang teman-teman beresin borangnya. Iya benar. Jadi ya apalagi seperti Bang Faris kan udah nulis banyak dan saya yakin tidak ada kata terlambat, dan apa yang Bang Faris lakukan dan terus belajar ini juga memotivasi saya gitu, karena saya sendiri membuat ini juga ingin banyak teman-teman selain proses kreatif saya itu akan lebih terukur, teman-teman juga akhirnya mungkin bisa kebantu gitu kan. Siap. Oke Bang Faris. Siap. Ya. Terima kasih Bang. Sama-sama. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Hasni. Silakan Mbak Hasni. Iya, ini saya baru kepikiran tentang ini Bang, yang kestabilan palsu. Yang saya tangkap waktu materi tempo hari itu kan kalau di kestabilan palsu itu dia ini ya, maksudnya manipulatif ya, jadi posisi bahagia gitu dalam tanda kutip, tapi itu sebenarnya ada apa sih, ada yang lebih ini ya, ada yang lebih besar gitu yang mau tampil setelah itu. Apakah kestabilan palsu itu harus selalu dalam bentuk hal yang membahagiakan, atau bisa dibalik? Karena seingat saya kemarin waktu ikut kompetisi di KBMF itu saya nulis yang 1000 perak di saku Mr. Chen itu kan, saya mikirnya berarti saya di tahap kestabilan palsu itu yang pas dia bangkrut gitu ya, pas Mr. Chen-nya bangkrut itu, kemudian dia berusaha untuk survive lagi untuk mencapai posisi dia yang sebelumnya.
karena saya mencoba ini sih, maksudnya mencoba mencocokkan teori dengan apa yang sudah saya buat gitu Bang. Apakah kestabilan palsu harus dalam bentuk yang positif, yang bahagia gitu? Ya enggak. Seperti saya sampaikan kemarin kan, ketika tokohmu itu dalam keadaan orang yang sedang ambruk terus akan mencapai keinginannya, dalam konteks ini adalah happy ending misalkan begitu, biasanya kestabilan palsu itu adalah tempat bagi dia berjuang, jatuh bangun. Itu juara berapa yang bahas nih? Juara 2 sih? Juara 2. Oh, juara 2 ya. Iya, saya baca itu lumayan panjang ya babnya itu ya. Nah, terus tadi betul. Jadi dia bukan hanya tentang bagaimana ini romansa terus, enggak. Tapi dia kunci dari kestabilan palsu, catat. Kunci kestabilan palsu adalah ada di mana keseruan berkumpul di sana. Ya, keseruan kalau di dalam etile nanti teman-teman bisa baca, keseruan itu bergerak dari Bleicha Jerman dan meledaknya ampun-ampunan di Kroasia. Sebelum Kroasia yang itu seru aja, tanggung aja tuh, naik turun, naik tanggung aja tuh. Sebelum nanti akan meledak ke sana. Bergelombang itu. Iya, betul. Betul, pada novel yang itu, novel Mr. Chen itu memang pas dia terpuruk itu, tapi mungkin karena ditulis tidak dengan kesadaran itu kan, jadi mungkin itunya belum, padahal itu ruangnya bagus banget untuk buat naik turun lagi sampai meledak. Itu saya baru kepikirannya pas ini tadi, kenapa nggak saya, ya namanya juga belum tahu ya, belum masuk kelas Bang Benny. Iya, nggak apa-apa, iya, betul. Ya, makasih banyak Bang. Sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Asni pertanyaannya. Sepertinya itu pertanyaan terakhir dari teman-teman ya. Hari ini karena kita penutupan kelas novel, untuk di akhir sesi ini, sebelum kita tutup, saya ingin minta teman-teman on cam boleh yang memungkinkan untuk foto bersama ya, bareng Bang Ben. Yang sedang sakit nggak usah on cam, yang bisa saja. Kita foto bersama dulu sebelum kelasnya ditutup. Oke, yang tidak bisa nggak apa-apa ya. Oke, sudah siap semua. Langsung saja, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman atas antusiasnya. Iya, Bang. Halo, Del. Terima kasih banyak. Teman-teman nanti setelah pertemuan ini, saya udah minta saya untuk kasih borang ke teman-teman. Saya mohon dong diisi ya, terkait apa yang harus kelas ini pertahankan, apa yang harus kelas saya perbaiki gitu ya. Tolong diisi, sama juga mungkin nanti testimoni dan segala macam, karena kalau memang ini bagus, saya pikir harusnya banyak orang yang bisa mendapatkannya gitu pada sesi saya yang berikutnya. Kalaupun ini kurang bagus atau pada bagian mananya, saya pun butuh banget masukan itu gitu. Nah teman-teman, ketika teman-teman ingin menggunakannya ini, kalau teman-teman punya kelas, teman-teman punya juga akan memegang pelatihan dan segala macam, monggo ya, tidak ada masalah. Silakan lakukan itu, cuma supaya penerapannya tidak salah kaprah gitu. Saran saya memang teman-teman lebih baik paling tidak merealisasikan satu karya teman-teman dari pola ini, supaya nanti enak untuk menyampaikannya, itu akan lebih bertanggung jawab, mungkin begitu gitu. Itu juga yang saya lakukan gitu loh. Yang saya lakukan bahkan bukan hanya mencobanya, saya tidak langsung mencobanya pada karya saya, bahkan saya membedah banyak dulu buku supaya ini masuk, habis itu baru saya coba terapin. Dan saya pengen banget kalau memang ini berguna, itu bisa dipakai banyak orang. Oke. Terima kasih teman-temannya, dan kelas penjudikan kita ketemu lagi nanti. Saya mohon maaf kalau banyak kesalahan. Saya tuh ngomong kadang-kadang tidak terstruktur, ya namanya juga penulis ya, bagusnya di tulisan. Saya itu bagusnya hanya saya itu kalau ngomong berantakan, tapi biasanya saya bagus di nulis, bagus juga di penampilan. Lupakan. Baik ya. Siap. Semoga
Semoga bermanfaat teman-teman. Semoga kita bisa berjumpa di sesi lainnya. Saya sedang meng-create kelas-kelas baru. Semoga nanti akan lebih kelasnya lebih kepada pengayaan-pengayaan yang menurut saya tidak mungkin saya tumpahkan semua di sini. Tapi nanti saya mau kasih bocoran di dalam di dalam kaki 8 itu ada spesifikasi setiap kaki itu harus nongolin apa. Nah, saya ini sedang mempelajari serta sedang menajamkan materi ini. Seperti tadi ya, kaki 1 itu yang wajibnya nongol adalah gangguan dan rutinitas. Nah, yang lainnya itu sedang saya tajamkan sampai nanti kalau memang dia clear, nanti saya akan bisa coba share dan semoga teman-teman juga masih bisa bergabung. Demikian, semoga kita see you on the top. Kita ketemu dengan karya-karya yang luar biasa ya melalui salah satunya metode. Amin. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Ben. Sama. Oke, terima kasih kepada Bang Benny atas materinya. Ini udah nggak kerasa ya, udah pertemuan terakhir. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman karena telah melalui tahap demi tahap dan sampai pada titik ini. Saya tahu ini tidak mudah, tapi bersyukur kita bisa melewatinya. Dan kalau sudah selesai di tahap akhir ini, saya yakin teman-teman pasti akan mudah banget nulis novelnya nanti. Semoga penulisannya lancar ya. Dan kita bisa bertemu kembali di kelas penyuntingan, bagi yang lanjut kelas penyuntingan ya. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila selama menjadi moderator ada salah kata dan hilaf. Untuk menutup kelas pada sore hari ini, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung saja saya tutup. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang kasih. Ben. Salam sehat. Terima kasih Bang Ben. Terima kasih Bang Seven. Terima kasih semuanya. Teman-teman semuanya. Ya, salam sehat ya. Salam sehat juga Bang. Ya.